Saudara-saudari yang terkasih, kita jumpa lagi dalam Pelita Hati hari ini, Minggu tanggal 28 Juni 2020, hari Minggu biasa yang ke-13. Bersama saya Romo Thomas Suratno SC dari Paroki Cilandak, Jakarta Selatan, mendengar dan merenungkan Sabda Tuhan, yakni firman Tuhan yang tersurat di dalam Injil Matius bab atau pasal 10 ayat 37 sampai dengan ayat 42. Yesus bersabda kepada ke-12 muridnya, "Barang siapa mengasihi bapa atau ibunya lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Dan barang siapa mengasihi anaknya laki-laki atau perempuan lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak layak bagiku. Barang siapa mempertahankan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya, dan barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. Barang siapa menyambut kamu, ia menyambut aku, dan barang siapa menyambut aku, ia menyambut dia yang mengutus aku. Barang siapa menyambut seorang nabi sebagai nabi, ia akan menerima upah nabi. Dan barang siapa menyambut seorang benar sebagai orang benar, ia akan menerima upah orang benar. Dan barang siapa memberi air sejuk secangkir saja pun kepada salah seorang yang kecil ini, karena ia muridku, aku berkata kepadamu, sesungguhnya ia tidak akan kehilangan upahnya daripadanya." Saudara-saudari yang terkasih, warta Injil yang akan kita renungkan bersama ini sungguh sangat mendalam pengajarannya untuk kita sekalian. Yang mau untuk kita renungkan adalah kata-kata Yesus pada ayat yang terakhir. Dan barang siapa memberi air sejuk secangkir kepada salah seorang yang kecil ini, karena ia muridku, aku berkata kepadamu, sesungguhnya ia tidak akan kehilangan upahnya daripadanya. Kebaikan yang dilakukan meskipun kecil sifatnya, karena kita tidak mampu melakukan sesuatu yang lebih, lakukan saja bila ada kesempatan, dan itu akan diterima, sekalipun hanya memberi air sejuk secangkir saja kepada salah seorang yang kecil ini. Saudara-saudari yang terkasih, pada sisi yang lain, Yesus juga mau mengajarkan kepada kita bahwa ada wajah Tuhan yang tersamar dalam diri orang yang kecil, hina, dan tak berdaya. Betapa luar biasanya hal yang kecil itu, sampai secangkir air sejuk pun merupakan pertolongan yang sangat besar. Perhatikanlah, kebaikan yang ditunjukkan orang-orang kecil ini dihargai menurut ukuran Kristus, bukan menurut harga pemberian itu, melainkan menurut kasih dan perasaan si pemberi. Kita bisa membandingkannya dengan kisah tentang janda miskin yang dipuji oleh Yesus karena memberi dari kekurangannya. Dengan demikian, berdasarkan ukuran seperti ini, maka uang si janda miskin yang sangat sedikit itu bukan saja dipandang berlaku, tetapi juga bernilai tinggi. Jadi, orang yang benar-benar kaya dalam anugerah juga bisa kaya dalam perbuatan baik, meskipun mereka miskin dalam dunia. Kebaikan terhadap sesama sama halnya dengan mengumpulkan poin untuk kehidupan di akhirat. Saudara-saudari yang terkasih, seorang nabi harus disambut sebagai nabi, seorang benar sebagai orang benar, dan salah seorang kecil ini sebagai seorang murid. Bukan karena mereka orang terpelajar atau cerdas, juga bukan karena mereka saudara atau tetangga kita, melainkan karena mereka orang benar yang karena demikian membawa wajah Kristus. Mereka juga harus disambut karena mereka adalah nabi dan murid yang diutus demikian
untuk melakukan pesan Kristus. Kepedulian yang dilandasi rasa percaya kepada Kristuslah yang membuat kebaikan yang diberikan kepada sesama memiliki suatu nilai yang berharga. Kristus sendiri tidak akan menunjukkan perhatiannya terhadap suatu perkara jika kita tidak terlebih dulu mengajaknya untuk memperhatikan perkara itu. Saudara-saudara yang terkasih, ada ungkapan ut tibi debeam aliquid pro eo quod prestas, debes non tantum mihi prestare, sed tanquam mihi. Artinya, jika kamu ingin agar aku merasa memiliki kewajiban terhadapmu atas pelayanan apa saja yang kamu lakukan, maka kamu bukan hanya harus melaksanakan pelayanan itu, melainkan juga harus meyakinkan aku bahwa kamu melakukannya demi aku. Maka, lakukanlah hal yang kecil dengan cinta yang besar. Maka, kebaikan Tuhan akan selalu mengalir dalam hidup kita. Ya Tuhan Yesus, aku sering berpikir dan berkeinginan melakukan hal-hal yang besar, spektakuler, sebab aku orang beriman. Namun seperti yang kurenungkan tadi, sebenarnya bukan hebatnya yang kulakukan, tetapi seberapa besar kasih cintaku dalam perbuatan itu yang kau perhitungkan. Maka tobatkanlah aku dan ampunilah dosa-dosaku. Amin.